kita di Ngobas Farmasi, ngobrol bahas farmasi. Selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini kita ada di Sesrayu Coffee, Serayu Coffee, Jalan Sesrayu. Nah, kita akan membahas peran apoteker di rumah sakit di masa pandemi COVID-19. Hari ini kita kedatangan narasumber apoteker Dr. Anda Peri, ya Bu. Beliau adalah Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi. Gimana Bu, sehat Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa tahun Bu di Pirngadi? Di Pirngadi saya dari tahun 2003. 2003 sampai sekarang 2020. Udah lumayan lama ya Bu. Sebagai Kepala Instalasi Farmasi? Dari tahun 2017. 2017 sampai 2020 sudah 4 tahun ya Bu. Iya. Nah ini sangat pas untuk kita bahas terkait peran apoteker nih di rumah sakit. Gimana Bu? Ini pada masa pandemi COVID ini peran apoteker di rumah sakit itu gimana kira-kira? Selama ini ya mulai Maret itu. Mulai ya, Maret. Rasanya farmasi semua orang menyerbu ke farmasi. Betul. Dari mulai APD-nya. Wah. Kan tiba-tiba tuh APD kita nggak tersedia, yang baju hazmat, ya masker yang 95, iya. masker bedah, sarung tangan oxin, sepatu bot. Nah itu gitu. bahkan yang sebelumnya kita belum pernah pakai mungkin tiba-tiba sekarang dibutuhkan ya Bu. Iya. Nah. Dicari di distributor barang kosong, langka, Iya. harga mahal. Akhirnya ya berkat bantuan dari Pemko kita disuruh minta ke Dinas Kesehatan, ke BNPB, ke Dinas Provinsi. Iya, baru bisa terpenuhi ya Bu. Ya. Nah, terkait fasilitas nih Bu di rumah sakit, terutama fasilitas-fasilitas kefarmasian, apakah sejak pandemi COVID ini mulai diperlengkap atau tidak, atau seperti biasa aja gitu, nggak ada tambahan-tambahan fasilitas lain? Kalau fasilitas di farmasi saya rasa nggak ada ditambah, nggak ada, cuma yang ditambah itu fasilitas di ruangan. Di ruangan rawatan ya. Karena kita kan di rumah sakit belum punya ruang isolasi. Iya. Nah, itu yang disiapkan ruang isolasi. Sudah dilengkapi sekarang ya Bu. Berapa banyak Bu ruang isolasi di Pirngadi? Kalau awalnya itu hanya 15. Awalnya 15. Terus ditambah 4 ruang isolasi yang sempurna. Yang benar-benar tekanan negatif itu negatifnya ada sesuai. tambah 4, terus sekarang tambah 25. Waduh, dan itu terisi Bu, penuh sekarang? Terisi. Artinya cukup banyak ini pasien COVID di Pirngadi ya Bu? Ya, makanya farmasi kewalahan karena semua tenaga kesehatan yang untuk merawat COVID, pasien COVID, itu kan harus dilengkapi dengan APD. Iya betul, APD lengkap ya? Iya, lain lagi yang teman-teman perawat yang di poli, yang di ruang rawat inap yang tidak melayani COVID kan mereka semua pakai ini ya, APD. APD yang ini masker bedah Ya, masker harus bedah, pakai face shield, ya kan? face shield kita siapkan. Nah, untuk tenaga kesehatannya nih Bu, untuk tenaga farmasinya, apa ada penambahan gitu Bu selama pandemi COVID ini Bu? Dengan intensitas pekerjaan yang meningkat gitu, apakah ada penambahan Bu? Kebetulan kan dengan adanya kondisi pandemi COVID ini, pasien yang non COVID kan berkurang. Nah, sehingga tenaga-tenaga perawat yang di ruangan lain itu dimasukkan ke jadi ruang isolasi, dialihkan. Oh, tidak ada penambahan. Pengalihan konsentrasi dari yang tadinya pasien rawatan biasa menjadi sekarang COVID yang lebih banyak ya Bu. Nah, terkait COVID ini Bu, apoteker itu peran aktifnya seperti apa Bu untuk penanganan COVID? Apakah memang sudah ke ruangan atau gimana Bu? Jadi sebelum ini saya cerita sebelum COVID. Ya. Sebelum COVID itu apoteker di rumah sakit turun ke ruangan melakukan pemantauan terapi obat, VCT, itu turun. Begitu di era COVID
ya namanya kita baru ini dengar langsung takut nih mau turun. Lagi pula dengan APD kan, APD yang tidak lengkap tadi, jadi tidak berani kita hanya dari farmasi menelpon dokter, resep yang datang. Kalau kita lihat ada yang perlu di apa namanya, dikoordinasikan ke dokter, kita telepon dokternya. Jadi pemantauan jarak jauh ya Bu? Iya, ternyata teman dokter bicara sama saya, katanya loh ini farmasinya harus turun. Dan saya lihat, oh iya, terus kami turun sekarang karena kita melakukan apa namanya, diskusi sama pasien nggak langsung, kita melalui monitor. Oh, melalui monitor CCTV ya Bu? CCTV, karena udah ada CCTV. Jadi perlakuannya sudah dilakukan langsung ke pasien dengan metode tadi pakai monitor CCTV ya. Iya. Tapi sudah komunikasi langsung dengan pasien. Sudah komunikasi. Nah, mungkin ini bisa jadi acuan untuk rumah sakit lain yang tadi itu sedikit takut untuk kontak langsung ke pasien, sehingga yang dulunya mungkin pelayanan farmasi klinisnya sudah berjalan, begitu pandemi COVID ini bingung gitu caranya seperti apa melakukannya. Nah, itu mungkin menjadi solusi. Tapi memang pandemi ini kita belum tahu nih Bu ya kapan berakhir ya. Kita berharap memang secepatnya berakhir karena kita lihat jumlah pasien terus meningkat ini Bu. Mungkin ada Malik sudah over kapasitas saat ini untuk penanganan COVID. Tempat tidur sudah penuh atau gimana Bu? Kalau di Pirga Adi, ya kalau memang penuh kita akan alihkan ke ada Malik bisa. Atau ke rumah sakit mana lagi Bu untuk COVID? Ke apa namanya? Marta Friska. Ya, itu mungkin kondisi saat ini seperti itu. Karena ada gugus tugas, ada tim gugus tugas juga di rumah sakit. Oh, itu stay. Tim gugus tugas stay di Pirngadi. Ada stay ya. Itu kan dokter-dokter kita farmasi juga ada. Oh iya betul. Nah, itu mungkin sangat membantu ya Bu. Dengan adanya tim gugus tugas di rumah sakit, sehingga komunikasi antar rumah sakit lain bisa baik ya Bu. Misalnya penuh dialihkan langsung ke rumah sakit lain. Nah, terkait tadi sudah melakukan pelayanan ya Bu terhadap pasien COVID, apa ada honor khusus nih, ada jasa khusus untuk apoteker yang melakukan pelayanan ke pasien COVID? Kira-kira di Pirngadi ada nggak tuh? Alhamdulillah ada. Ada ya. Ada. Jadi memang ada jasa untuk apoteker yang melakukan pelayanan ke pasien COVID. Iya. Nah, karena ini penting jadi pertanyaan kawan-kawan apoteker, bahwasannya yang lain kita sudah dengar tuh dokter ada jasa khusus nih selama pandemi, dokter spesialis, bahkan dokter PPDS juga ada ya jasa. Jadi apoteker sebenarnya ada ya Bu jasa untuk pasien COVID. Nah, apakah ada bantuan dari dalam ataupun dari luar untuk farmasi gitu Bu dalam hal pemenuhan kebutuhan logistik farmasi? Sejauh ini ada ya Bu? Ada, dari kita dapat bantuan itu dari pemerintahan, misalnya dari Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Kesehatan Provinsi, sama dari Pemko Medan ya. Atau dari pihak swasta lain? Dari pihak swasta, bantuan-bantuan dari organisasi seperti dari misalnya dari PCIAI juga. Dalam bentuk apa tuh Bu kira-kira? Dalam bentuk bantuan vitamin, APD, bisa hand sanitizer, susu. Ada juga. Oh, bahkan susu juga ada juga bantuan susu ya Bu? Cuma kalau susu dengan makanan, biskuit atau apa itu kita apakan ke gizi. Ini juga banyak pertanyaan nih. Karena selama pandemi COVID ini begitu banyak bantuan nih Bu dari pihak swasta, dari pihak pemerintah yang tidak dalam bentuk obat-obatan dan bahan medis pakai. Nah, kadang-kadang itu datangnya ke farmasi nih Bu. Nah, itu kira-kira gimana Bu koordinasinya dengan pihak lain tuh? Jadi kalau di rumah sakit Pirngadi itu ada tim donasi. Ada tim donasi jadi begitu ada pihak luar yang mau donasi, itu masuknya ke tim donasi. Nanti dari tim donasi itu akan mengirim, ini obat dan APD itu ke farmasi. Tapi kalau berupa makanan, misalnya kayak seperti telur, ada juga yang ngasih beras atau baju umum yang bukan asmat gitu kan ada juga. Ada ya, itu ke gizi. Ke gizi ya.
atau ke pihak lain ya, di pihak rumah lain sakit. yang sesuai dengan ini dengan bidangnya. Oke. Terus pasien yang sembuh banyak Bu di Peringade? Alhamdulillah. Pasien COVID ya? Iya. Oh, jadi apa namanya, yang masuk banyak tapi yang sembuh juga banyak ya. Iya. Artinya penanganannya mungkin kita sudah protapnya sudah baik lah saat ini ya Bu. Ya, Apalagi panduannya. kita sudah belajar beberapa bulan ini kan untuk penanganannya. Iya. Panduannya sudah ada ya Bu. Ada. Dan itu panduan itu diberikan juga ke farmasi, ke bagian Ada. seluruh rumah sakit itu dapat ya. Ada, jadi kita pegang setidak-tidaknya kalau dari farmasi kita lihat tentang tentang terapinya. Terapinya. Oh, itu dari farmasi ya. Terus kendala nih Bu. Kendala apa yang dialami sampai saat ini nih untuk penanganan COVID seperti itu di Rumah Sakit Peringade? Kalau kendala ya masih sekitar tentang APD juga, walaupun sudah banyak dari pemerintah kota, dari pihak swasta membantu. Karena kita farmasi kan disuruh merencanakan berapa sebenarnya kebutuhan per bulan ini di mulai Maret. Jadi kita lihat pemakaian di Maret misalnya, kita buat pemakaian di April, kita kalikan 1 bulan tambah buffer. Tapi di kenyataannya di April masih kurang. Maksudnya jadi ya tetap kita masih butuh bantuan. Ya. Emang masih untuk APD Bu, masih sulit didapat itu Bu? Di pemesanan normal lah ke distributor misalnya. Apa memang masih sulit atau harga belum normal ini Bu saat ini? Kalau untuk masker kalau harga sudah mulai normal ya. New normal mungkin ya. Sudah ya. kembali ke harga yang dulu belum ya? Harga new normal ya. Harga new normal. Nah, untuk tadi Bu, terapi nih sedikit kita singgung. Kira-kira ini panduan mungkin untuk apoteker yang di rumah sakit lain yang menangani juga, walaupun bukan rumah sakit rujukan, tapi menangani gitu. Apa saja terapi yang dibutuhkan untuk pasien COVID ini, Bu? Kalau yang utama itu yang diberikan vitamin. Jelasnya vitamin itu wajib ada. Iya. Setelah itu antivirus. Antiviral ya itu. Antiviral. Apa kira-kira Bu? Ya. Kalau kita di Peringade masih pakai oseltamivir sama Aluvia. Oh, sama Aluvia. Nah, itu dibeli sendiri untuk pihak rumah sakit atau memang dapat bantuan dari pemerintah kalau itu bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Oh, dari Dinas Kesehatan ya. Iya. Mungkin kawan-kawan dari rumah sakit lain bisa mulai mengajukan, dan itu permintaannya sesuai dengan jumlah pasien yang ada ya. Iya. Permintaan sesuai dengan jumlah pasien yang ada di rumah sakit. Iya, karena kita buat juga laporan pemakaian. Lapor pemakaian juga pemakaian dibuat. obatnya kita lapor. Dilapor ke Dinas Kesehatan. Iya, pada saat kita minta untuk yang berikutnya, ini kita lapor. Betul. Nah, itu terpenuhi Bu saat ini. Untuk permintaan itu. Sempat juga ada kosong. Iya. Tapi mungkin ke depan akan terpenuhi nih ya Bu. Nah, selain skill kefarmasian, skill apa lagi yang dibutuhkan untuk apoteker di rumah sakit, misalnya komunikasi efektif. Nah, itu kan perlu itu Bu. Apakah itu dipelajari atau ada pelatihannya di rumah sakit itu? Komunikasi aktif itu ya ini kita ke dokter. Ya itu tetap kita lakukan. Karena ya kadang-kadang kita kalau bekerja sendiri nih di farmasi kan kita nggak bisa, kita harus interaksi nih kan Bu, dengan tenaga kesehatan lain, dengan tenaga medis, dokter. Nah, itu Ibu sendiri sebagai kepala instansi menjalankan itu di Peringade seperti apa? Kami menjalannya kami sekarang ini kan sudah turun ke ruangan nih. Sudah turun ke ruangan. Contohnya kayak seperti ada terapi dokter nih misalnya kan. Selama ini kita belum tahu nih ada maaf saya sebutkan merek, heparin misalnya. Iya. Selama ini kita nggak tahu heparin ini harus bisa dinebul ke pasien COVID. Kita kan farmasi bingung nih. Nah, terakhir kita komunikasi dengan dokter. Kita telepon dokternya,
kita cari literatur dan dokter pun akan ngasih literatur juga. Oh ini, oh ternyata setelah kita baca, setelah kita pelajari, oh iya memang benar ini bisa diberikan pada kasus-kasus tertentu. Nah itu dia pentingnya komunikasi yang baik dengan antar tenaga kesehatan di rumah sakit ya Bu. Iya, itu pada saat ke dokter. Begitu kita mungkin waktu awal-awal kita kan tidak turun ke ruangan. Iya. Jadi begitu kita turun ke ruangan, teman sejawat perawat itu senang dia, karena dia bilang gini, Bu, kami bingung ini, misalnya nih seperti ada N-acetylcysteine yang infus, ini kan diambil dia 25 mili, diambil sekian mili, sisanya nih simpan di mana? Nah, jadi kita sebagai farmasi berkomunikasi, oh ini harus disimpan di kulkas sekian hari, kalau yang dicampur dengan NaCl sekian mili, jadi mereka senang. Itu mungkin selama ini kita apoteker itu takut untuk interaksi itu, ternyata interaksi itu malah yang membuahkan hasil yang baik ya kan Bu, outputnya bagus, bisa ujung-ujungnya nih adalah kesembuhan pasien, ujung-ujungnya adalah keamanan penggunaan obat untuk pasien kan, itu ujung-ujungnya. Nah terkait jasa apoteker nih Bu, di dalam tarif BPJS, pasien BPJS nih terutama, itu apa memang sudah ditetapkan gitu Bu? Di tarif BPJS itu ada jasa apoteker, nih banyak yang bertanya nih terkait ini gitu Bu. Kalau jasa farmasi di rumah sakit kita dapat ya Bu? Dari BPJS nih ya? Iya. Nah itu nilainya besarannya memang sudah ada hitungannya gitu? Sudah ada hitungannya ya, dan terrealisasi ya Bu di alhamdulillah terrealisasi. Makanya saya suka bilang ke teman-teman farmasi di rumah sakit, bukan di rumah sakit kita aja, maksudnya kita tunjukkan dulu fungsi kita, tugas kita di rumah sakit, sehingga rumah sakit tahu ini harus butuh apoteker. Nah, makanya kita turun ke ruangan. Iya betul, nah itu penting ya. Dan mungkin kalau sudah sering diaplikasikan nih Bu, kemungkinan kalau kita nggak muncul, pihak dokter dan perawat ini kecarian ya Bu ya? Oh iya, jadi pengalaman saya kemarin itu dari awal saya bilang kita memang saya sebagai kepala instalasi farmasi, begitu di era COVID langsung saya bilang sama teman-teman di farmasi, kita nggak usah dulu ke ruangan karena kita belum tahu nih protapnya seperti apa, bagaimana, karena kita APD pun kurang, kita mengutamakan untuk teman dokter dan perawat yang langsung melayani pasien kan. Jadi kita masih tetap stay di farmasi. Begitu perawat nelpon, dokter nelpon, mana nih Bu, kok nggak pada turun? Nah, langsung kita turun, dan memang saya sebagai kepala instalasi farmasi saya sudah tahu kondisi dia di lapangan. Ya udah kami turun, dan ya memang disambut hangat oleh teman-teman di ruangan. Iya, karena ya itu tadi kembali interaksi antar profesional kesehatan, healthcare ini sangat perlu ya Bu, sangat dibutuhkan gitu. Yang ujung-ujungnya untuk kepentingan pasien. Jadi Bu, kira-kira apa harapan Ibu ke depan nih untuk apoteker yang berada di rumah sakit yang sekarang berjuang nih melawan COVID dan juga berjuang untuk dapat turun langsung melakukan pelayanan ke pasien itu? Saya balik dulu ke belakang sebentar karena pengalaman di rumah sakit, teman-teman farmasi di rumah sakit, Bu, kita mau turun ke ruangan, kita ini belum paham tentang dengan kasus COVID ini. Apa yang mau dipantau, misalnya kalau untuk pasien DM, pasien kemoterapi, kita udah tahu nih, COVID ini kan terus ini berubah ini, terapi terus berubah, kita nggak tahu. Jadi saya bilang kita gini aja, kita berkomunikasi dengan dokter dulu. Jadi kebetulan kami farmasi dekat sama tim dokternya, jadi kami diskusi, oh ternyata yang mau dipantau ini, karena kita lihat dari hasil laboratoriumnya itu, kenapa beberapa pasien COVID itu banyak yang meningkat, misalnya di dimernya tinggi, SGOT, SGPT-nya tinggi, terus nanti saturasinya juga. Jadi makanya saya bilang, ya udah kita pantau ini, kita pantau ini. Jadi kita bisa mengingatkan dokter, misalnya dok, ini misalnya di dimernya sekian, kan dokter udah pasti tuh buatnya ini, dan kita sekian
sekian hari nanti dicek lagi udah turun atau belum. Iya, betul. Terus kita bisa juga ke ruangan bicara sama pasiennya untuk ya mengedukasi. Dia harus misalnya dari makan, kepatuhan makan obat. Iya. Karena kan kebanyakan pasien itu apa namanya, dia tidak terima dia ini. Denial dia tidak terima, kok saya bisa COVID ya. Terus ada juga yang dia COVID tiba-tiba gula darahnya tinggi. Saya bukan DM, saya belum pernah penyakit itu. Ternyata emang DM-nya selama 14 hari itu ya tinggi. Nah, kan kita akibat bisa stres membantu. mungkin bisa. Iya, dari stres kan bisa. Jadi makanya farmasi sangat berperan sebenarnya. Nah, cuma saya ingatkan sama teman-teman, kita itu bukan mengintervensi terapinya dokter. Kita cuma mengingatkan untuk memantau pemakaian obatnya, tentang kepatuhan pasien memakan obatnya. Pemberian saran kepada dokter boleh. Iya, saran. Iya. Nah, itu tadi cukup banyak nih materi diskusi kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya Bu, hari ini kita ini disponsori oleh Serayu Coffee. Nah, dan juga Pempek Waringin Bu. Nah, kita disponsori Pempek Waringin. Ini nanti Instagramnya bisa dilihat nih di sini. Instagram Ibu ada Bu? Ada. Nah, Instagram Bu Peri nanti bisa dilihat di sini juga. Dan jangan lupa hari ini kita podcast ini tidak berhenti di sini. Kita lanjut. Nah, setelah ini akan banyak podcast lain yang juga materinya menarik. Kesimpulan kita hari ini Bu, mungkin itulah perannya farmasi di rumah sakit, perannya apoteker di rumah sakit. Jadi jangan takut untuk turun langsung ke pasien ya Bu. Nah, jangan takut. Itu kuncinya, karena semuanya bisa dipelajari pada saat melakukannya. Ilmu dasarnya kita sudah punya, kita pelajari waktu kita kuliah, tapi keberanian tadi itu untuk memulai itu yang diperlukan. Dan juga tadi sudah diceritakan apa saja skill yang diperlukan. Nah, terkait pelayanan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi nih Bu ya, saat ini penting juga dipelajari. Dan pelayanan farmasi klinis yang begitu banyak itu Bu ya, yang ada 10 itu harus dipelajari dan berani diterapkan ke rumah sakit. Nah, itu kesimpulan podcast kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe YouTube Ngobas Farmasi. Jangan lupa dihidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa di-like dan di-komen, karena komen Anda, pertanyaan Anda nanti akan kita sampaikan ke narasumber yang kita undang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam Ngobas.